Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Uswatun Kamilah. Saya adalah moderator dari kelompok 2 dari mata kuliah kajian IPA SD 1. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah hasil diskusi kami, yaitu tentang benda dan sifatnya. Oke teman-teman, yang pertama-tama saya akan bacakan materi tentang benda dan sifatnya, yang dimana nantinya selanjutnya akan disambung oleh Muhammad Bishir dan Rahmina. Oke, langsung saja, ini adalah PPT kami tentang benda dan sifatnya. Bisa teman-teman lihat. Oke, next. Kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mewujudkan syukur alhamdulillah bahwasanya kami telah dapat membuat makalah walaupun tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang kami hadapi. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, makalah ini masih terdapat kekurangan dan belum dikatakan sempurna karena keterbatasan kemampuan kami. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak kami harapkan agar dapat dalam pembuatan makalah ini di waktu yang akan datang bisa lebih baik lagi. Harapan kami, semoga makalah ini berguna bagi siapa saja yang membacanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar isi. Yang pertama adalah kata pengantar. Kedua, daftar isi. Ketiga, bab 1 pendahuluan, yaitu tentang isinya tentang 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, dan 3 tujuan penulisan. Yang keempat, bab 2 pembahasan, yaitu isinya tentang 1. Membahas tentang benda dan sifatnya. Kelima, yaitu bab 3 penutup, yang isinya adalah 1 tentang kesimpulan dan 2 saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Langsung saja, next. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berhadapan atau menemui segala macam bentuk benda. Misalnya, sekarang kita memperhatikan sebuah taman. Apa yang ada di taman itu? Tentu ada tumbuhan, orang, hewan, batu, tempat duduk, mungkin juga ada kolam yang berisi air dan ikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di taman tersebut sudah banyak jenis-jenis benda yang kita temukan, tapi kita juga berpikir bagaimana benda itu dan apa yang terjadi dengan benda-benda tersebut. Nah, setiap benda mempunyai sifat masing-masing, dan setiap benda mengalami perubahan, baik secara alami ataupun perubahan yang sengaja dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, langsung saja misalnya. Untuk mendapatkan es batu, kita memasukkan air ke dalam lemari es. Air yang awalnya berbentuk cair sebelum dimasukkan ke dalam lemari es, setelah beberapa saat, air tersebut menjadi es batu yang berbentuk padat, yaitu keras. Dari peristiwa di atas, sudah dipastikan benda dapat berubah bentuk. Untuk lebih mengetahui bagaimana contoh peristiwa di atas, pada pembahasan ini akan membahas tentang benda dan sifatnya. Oke, next. B. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, dapat kita tentukan beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana konsep benda dan sifatnya. 2. Bagaimana peta konsep pembelajaran benda dan sifatnya. 3. Apa saja kesulitan dan konsepsi siswa tentang benda. 4. Apa contoh eksperimen sederhana pembelajaran benda dan sifatnya. Dan yang terakhir 5. Apa saja media pembelajaran konsep benda dan sifatnya. C. Tujuan penulisan.
Dari rumusan masalah di atas dapat diambil tujuan penulisan sebagai berikut, yaitu 1. Untuk mengetahui konsep benda dan sifatnya. 2. Untuk mengetahui peta konsep pembelajaran benda dan sifatnya. 3. Untuk mengetahui kesulitan dan miskonsepsi siswa tentang benda. 4. Untuk mengetahui media pembelajaran konsep benda dan sifatnya. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui strategi pembelajaran konsep benda dan sifatnya. Oke, next. Bab 2 pembahasan. Di bab ini kita akan membahas tentang benda dan sifatnya. Langsung saja. A. Benda dan sifatnya. Zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa, volume, dan menepati ruang yang terdapat di alam semesta. Zat lazim juga disebut materi atau benda. Massa adalah besaran yang menyatakan kuantitas atau banyaknya penyusunan zat. Satuan massa adalah kilogram. Kilogram massa atau gram massa yang diberi lambang Kg atau G. Volume adalah besaran yang dinyatakan besar ruangan yang menempati zat. Satuan volume adalah liter atau mililiter yang diberi lambang L atau ml. Memiliki massa karena dapat ditimbang dan menempati ruang, berarti berada pada tempat tertentu. Sebagai contoh adalah air. Air merupakan benda yang dapat kita lihat, kita rasakan, memiliki massa, dan selalu berada dalam ruang tertentu, seperti air di laut, air dalam botol, dan lain-lain. Dalam setiap benda, zat yang terdapat di bumi dan sekitarnya dipengaruhi oleh gaya tarik bumi, yaitu gaya gravitasi. Besaran yang dinyatakan gaya gravitasi terhadap suatu benda, zat, disebut berat. Satuan berat adalah kilogramnya gaya atau gram gaya yang diberi lambang KGF atau GF. Gaya gravitasi terdapat suatu benda, zat, di tempat yang berlainan ternyata berbeda. Jadi, berat suatu benda zat dapat berubah sedangkan massa benda zat tetap. Oke, next. Setiap benda memiliki wujud, dapat mengalami perubahan wujud dan dapat dijadikan bahan dasar pembuatan barang. Perubahan wujud terdiri dari dua jenis, yaitu 1 perubahan fisika dan 2 perubahan kimia. Berdasarkan wujudnya, maka benda terbagi atas benda padat, benda cair, dan gas. Perubahan wujud benda meliputi 1. Perubahan wujud padat menjadi cair, yaitu mencair. Perubahan wujud cair menjadi padat, yaitu membeku. Perubahan wujud cair menjadi gas, yaitu meluap. Perubahan wujud gas menjadi cair, yaitu mengembun. Dan yang terakhir adalah perubahan wujud padat menjadi gas, yaitu menyublim. Selain itu, setiap benda mempunyai manfaat yang tak terbatas dan dapat dijadikan bahan dasar pembuatan barang. Contohnya, A. Logam, B. Plastik, C. Kayu, D. Karet, E. Kertas, dan yang terakhir F. Kaca. Selain konsep di atas, beberapa kesalahan konsep yang biasa muncul pada pembelajaran benda dan sifatnya, yaitu gas tidak termasuk benda karena tidak dapat terlihat. Gas tidak mempunyai massa. Cairan yang kental memiliki berat jenis yang lebih besar daripada air. Udara dan oksigen adalah sama. Oke, next. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Ustadzun Kamilah. Oke, selanjutnya B. Susunan benda padat, benda cair, dan benda gas. B. Susunan benda padat,
benda cair, dan benda gas. Pertama-tama, benda padat ada yang bersifat keras dan kaku, serta ada yang bersifat rapuh. Yang kedua, benda cair ada yang bersifat kental dan ada yang bersifat encer. Yang ketiga, benda gas yang mudah menguap, ada yang berbau dan ada yang tidak berbau. C. Sifat-sifat wujud benda. Yang pertama, benda padat. Benda padat mempunyai sifat besar dan bentuknya selalu tetap. Bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya dan dapat dikenali berdasarkan ciri khasnya. Yang kedua, benda cair. Benda cair mempunyai sifat bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya, sedangkan besarnya tetap. Yang ketiga, benda gas. Benda gas mempunyai sifat benda, isi, dan bentuk yang selalu berubah-ubah. D. Perubahan wujud benda. Para ahli kimia mengklasifikasikan perubahan-perubahan benda zat dalam dua golongan, yaitu 1. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak disertai dengan terjadinya zat baru yang lain sejenisnya. Sifat-sifat fisika yaitu sebagai berikut. A. Wujud benda. B. Massa. C. Volume. D. Massa jenis. E. Kelarutan. F. Titik didih. G. Kekerasan atau mekanis. H. Daya hantar listrik. I. Kemagnetan. J. Warna. Sedangkan ciri-ciri yang menyertai perubahan fisika antara lain sebagai berikut. A. Perubahan wujud. B. Perubahan ukuran. C. Perubahan volume. D. Perubahan bentuk. E. Perubahan bentuk energi. 2. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan pada benda zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat baru yang lain jenisnya. Adapun ciri-ciri yang menyertai perubahan kimia antara lain sebagai berikut. A. Perubahan warna. B. Perubahan rasa. C. Perubahan suhu. D. Menghasilkan gas. E. Perubahan energi. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud pada benda. 1. Perubahan wujud benda dapat diamati dari perubahan bentuk, warna, bau, dan wujud benda. 2. Perubahan wujud benda dapat terjadi karena dibakar, dipanaskan, atau dibiarkan terbuka. 3. Benda yang dibakar dapat mengalami perubahan bentuk, warna, dan bau. 4. Benda dapat berubah wujud jika diletakkan di udara terbuka. 5. Perubahan wujud benda dapat juga disebabkan oleh pelepukan, perkaratan, dan pembusukan. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Bisir Hafi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang melindungi benda dari perubahan. Melindungi benda dari perubahan untuk mencegah pelepukan dan perkaratan. Benda diberi bahan kimia tertentu, misalnya kayu direndam atau dicat dengan bahan anti rayap dan jamur. Patung batu dicat dengan bahan anti zat asam. Perkaratan pada logam dapat dicegah dengan pencampuran bahan logam dengan bahan lain. Misalnya, baja tahan karat stainless mengandung kromium dan nikel yang membuat baja semakin kuat dan tahan karat. Untuk mencegah pembusukan, bahan makanan diawetkan dengan cara dikeringkan, diasinkan, dimaniskan, dibeku, atau diasapkan. Pengawetan juga dapat dilakukan dengan bahan kimia tertentu yang disebut bahan pengawet makanan. Sifat bahan dan kegunaannya. Memiliki wujud, benda juga terbuat dari bahan-bahan tertentu yang disesuaikan dengan kegunaannya. Dalam menggunakan suatu bahan, kita harus mengetahui sifat-sifat bahan yang akan digunakan agar sesuai pemanfaatannya. Sifat pada bahan akan mempengaruhi fungsi suatu benda. Berikut ini bahan berdasarkan sifat dan jenisnya, seperti logam, kayu, plastik, karet, dan kaca. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan peta konsep pembelajaran benda dan sifat. Peta konsep pembelajaran IPA dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Benda terbagi menjadi 3 bagian, yaitu wujud, perubahan wujud, bahan dasar.
Wujud memiliki 3 sifat, yaitu padat, cair, gas. Perubahan wujud terbagi menjadi 5 perubahan, yaitu padat ke cair, yaitu mencair, cair ke padat, yaitu membeku, cair ke gas, yaitu menguap, gas ke cair, yaitu mengembun, padat ke gas, yaitu menyublim. Bahan dasar ialah logam, plastik, kayu, dan kaca. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesulitan dan miskonsepsi siswa tentang benda. Beberapa miskonsepsi siswa tentang benda dan sifatnya antara lain ialah siswa memahami benda padat hanya dengan menyimpulkan dari penampilan luarnya. Mereka tidak memperhitungkan kekasaran atau kelembutan benda. Sifat menyimpulkan bahwa benda yang bisa dipegang adalah benda padat. Siswa mengidentifikasi benda cair dengan air karena air merupakan benda cair yang banyak mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mengalami kesulitan menyebutkan contoh gas. Mereka kebanyakan menyebutkan hal-hal yang ditimbulkan oleh gas. Sebagai siswa, tidak memahami bahwa udara terbentuk gas. Gas diidentikan sesuatu yang mudah terbakar atau mudah meledak. Siswa-siswi kelas awal tidak mempercayai bahwa dalam gelas kosong terdapat gas. Siswa-siswi menganggap bahwa peristiwa mencair hanya dialami oleh balok es ketika menjadi cair. Sebagian tidak mempercayai besi dan batu bisa mencair. Siswa-siswi menganggap bahwa penguapan merupakan proses menghilangnya air. Siswa-siswi menganggap bahwa penguapan terjadi pada saat air mendidih saja. Oke, yang terakhir adalah bab 3 penutup. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari materi yang telah kami bacakan sebelumnya. Jadi, kesimpulannya adalah di alam ini terdapat 3 wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiga wujud tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Benda dapat berubah wujud, misalnya dari benda padat berubah menjadi benda cair, ataupun sebaliknya. Perubahan wujud benda juga menyebabkan perubahan pula sifatnya benda tersebut. Perubahan benda terbagi menjadi 2, yaitu perubahan sementara dan perubahan tetap. B. Saran. Makalah ini ditunjukkan untuk generasi selanjutnya agar mereka mengetahui bahwasanya IPA itu ada di sekitar kita, bahkan tanpa disadari. Hal-hal kecil seperti di atas tersebut ke dalam IPA dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Oke, next. Ini adalah daftar pustaka. Okay. Thank you for you all. See you next time. Bye. Nah, teman-teman, dari semua materi dan kesimpulan yang telah kami bacakan, jika ada kesalahan kata atau penyebutan yang kurang pantas dari kelompok kami, saya selaku moderator mewakili kelompok kami, yaitu kelompok 2, memohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Dengan ini, saya selaku moderator dari kelompok 2 membuka waktu tanya jawab. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. See you next time, friends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.